Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian tips ya, tips gitu untuk beli iPhone second di tahun 2024 dan beberapa tahun ke depannya teman-temannya. Tips ini gue akan berikan secara gratis, cuma gue nggak minta biaya apapun karena di sini gue pengen share apa yang gue tahu dengan kalian teman-teman. Jadi buat yang udah tahu boleh di skip aja video ini, tapi buat yang belum tahu atau lagi pengen beli iPhone atau baru pakai iPhone, kalian wajib untuk tonton video ini sampai habis karena gue akan bagikan tips ke kalian secara cuma-cuma dari pengalaman gue pribadi selama ini untuk nyari iPhone second yang kualitasnya tidak mengecewakan teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pemesan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk tips yang pertama, kalau gue pengen beli iPhone second itu, gue akan coba untuk beli dengan orang random yang memang pengen jualin iPhone-nya. Itu entah untuk tujuan upgrade, entah sudah ada iPhone yang baru teman-temannya. Karena intensinya itu adalah bener-bener dijualin karena mereka udah nggak butuh pakai lagi. Jadi bukan mencari keuntungan, tapi seenggaknya udah nggak rugi lagi teman-temannya. Karena mereka pengen iPhone-nya itu cepet-cepet laku biar bisa mengganti uang yang telah mereka keluarkan atau mereka butuh duitnya untuk upgrade teman-temannya. Nah, jadi di sini gue tuh kadang-kadang kalau misalkan pengen beli iPhone second, gue udah menghindari banget ya beli ke toko online yang memang udah ada nama ataupun memang toko khusus iPhone second karena gue sekarang lebih pribadi gue tuh lebih suka ketemu sama orang random yang memang mereka pengen jual aja. Jadi memang mereka nggak ada niat untuk mencari keuntungan teman-teman. Jadi apapun kualitas yang ada, jadi kebanyakan mereka pasti bilang apa adanya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli iPhone itu sebenarnya bebas ya, pengen ke orang ataupun pengen ke toko. Di toko juga ada yang bagus, tapi kalau preferensi gue secara pribadi, gue akan coba untuk memilih kalau bisa gue beli sama orang yang memang pure dia pengen ngejual gadgetnya karena kebutuhan untuk upgrade ataupun udah punya handphone baru teman-teman. Itu tips gue yang pertama guys. Oke, jadi setelah kita dapetin iPhone yang ingin kita beli, kemudian kita pun memutuskan untuk ketemu dengan orangnya, kita janjian, teman-temannya kita COD, dan hal pertama yang akan gue lihat teman-temannya itu adalah dari sisi kotak iPhone-nya. Nah, dari sini kalian bisa melihat sendiri kalau untuk kotak iPhone itu bisa dibedakannya sebenarnya untuk original dan juga enggak. Nah, dari pengalaman gue secara pribadi, untuk kotak iPhone yang original itu dia lebih solid bentuk kotaknya, dipegang itu juga berasa solid ya, enggak kelihatan murah. Kemudian untuk tempelan di bagian belakangnya itu dia lebih tebal, fontnya lebih bagus dan juga penempelannya lebih rapi. Jadi material kertas yang ditempel ini juga tebal. Kalau misalkan kalian menemukan iPhone kalian tuh material kertasnya tuh tipis, kemudian tempelannya nggak rapi, fontnya juga nggak terlalu bagus, kemudian nempelnya agak miring seperti ini, itu udah dipastikan bahwa iPhone itu kotaknya itu custom ataupun memang khusus untuk jualan teman-temannya. Nah, kalau untuk kotak iPhone sendiri yang originalnya, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk materialnya ini tebal teman-teman, dan juga untuk bahan dari kotak iPhone ini tuh bener-bener dia solid. Nah, kalau untuk iPhone X gue ini memang dia kelihatan kurang solid ya teman-teman. Memang bisa kerasa banget ya kalau misalkan untuk kotaknya ini memang custom teman-teman, dan juga untuk tempelan belakangnya ini tuh dia bener-bener gue rasakan memang khusus untuk jualan ya. Nah, itu hal yang pertama yang gue lakukan. Di sini kalian bisa menentukan kalian ingin melanjutkan atau tidak transaksi ini. Tapi kalau gue secara pribadi, kotaknya nggak original it's fine teman-temannya, karena apalagi kalau misalkan kita beli iPhone jadul ya udah nggak apa-apa, yang penting gue akan cek langsung ke fungsi handphonenya. Sekarang kita ke tips yang selanjutnya teman-temannya. Oke guys, kalau untuk tips yang kedua ini sebenarnya gampang aja. Setelah iPhone-nya tuh di tangan gue lihat, gue nggak ngecek apa-apa kecuali gue langsung matiin aja teman-temannya. Gue pengen nge-restart iPhone ini karena gue pengen ngelihat dia bootingnya secara normal atau enggak. Jadi gue nggak perlu dulu ngecek yang lain, gue matikan dulu, gue restartin dulu. Kalau dia restartnya tuh normal, nggak ada masalah sama sekali, dia lancar-lancar aja dan tidak dalam waktu yang lama teman-temannya, artinya dia standar wajar lah ya misalkan untuk booting itu. Jadi gue ngerasa kayak oke, fine, yang penting dia nyala. Jadi pas dimati dinyalakan lagi dia nggak ada masalah sama sekali. Gue akan ngelanjutkan ke tips yang ketiga. Tapi kalau tips yang kedua ini pas kalian lakukan kemudian di booting tiba-tiba, ya udah nggak perlu kita lanjutkan lagi kan teman-temannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tips selanjutnya lagi guys. Oke, untuk tips yang ketiga, pastikan iCloud-nya kosong. Nah, ini jangan kalian remehkan, jangan kalian sampai miss ya.
iCloud-nya pastikan harus dikosongkan. Jadi di sini kita harus pastikan setelah kosong kita login, dan bisa dipastikan juga kita bisa login dengan sukses. Tidak ada tulisan verifikasi fail teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa login iCloud kalian, nah itu artinya gua rasa transaksinya nggak butuh dilanjutkan lagi. Kemudian kalau misalkan iCloud-nya masih nyantol dan orang yang punya iPhone-nya itu lupa password iCloud-nya, transaksinya nggak perlu dilanjutkan lagi teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke tips yang keempat. Jadi untuk tips yang keempat ini sendiri adalah kalian harus pastikan untuk software update-nya itu muncul di iPhone tersebut jika iPhone tersebut belum menggunakan iOS yang terupdate teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang di iPhone X gue ini di 16.7.10 ini udah up to date yang paling tinggi ya. Kemudian iPhone yang mau kita beli itu di iOS 16.75, terus tidak ada update iOS-nya, tidak muncul sama sekali. Di situ gue akan langsung menghentikan transaksi dan gue nggak akan melanjutkan sama sekali transaksi tersebut teman-temannya. Jadi bagi gue secara pribadi kalau misalkan iOS-nya tuh nggak muncul, ya udah gue nggak mau pusing-pusing mikir alasannya kenapa. Karena bagi gue secara pribadi kalau misalkan update iOS-nya itu sudah muncul, harus dipastikan bahwa iPhone kita itu juga dalam keadaan normal. Jika dalam keadaan normal, untuk update iOS-nya juga pasti akan muncul secara otomatis. Setelah di turn on kan, update iOS pun akan muncul secara otomatis. Kalau misalkan sudah di turn on kan, tapi update iOS kita nggak muncul sama sekali, padahal sudah ada iOS tersebut, gua nggak akan melanjutkan transaksi tersebut teman-teman ya. Oke guys, kalau untuk tips yang terakhir adalah kalian harus reset pabrik iPhone-nya sebelum kalian putuskan untuk membeli teman-temannya. Kita kan udah coba untuk booting, setelah booting yang normal kita harus reset pabrik untuk memastikan bahwa booting iPhone tersebut juga normal tanpa ada masalah sama sekali. Entah itu logo Hello, entah itu stuck Apple, jangan dilanjutkan kalau hal itu terjadi teman-temannya. Jadi kalau untuk reset pabrik ini untuk memastikan bahwa iPhone kita itu tidak ada masalah sama sekali, bukan dari sisi bypass, bukan yang iCloud-nya kelok dan lain-lain teman-temannya. Jadi di sini untuk memastikan bahwa iPhone kita itu dalam keadaan yang normal dan fungsinya itu juga bisa berfungsi dengan normal, karena duit yang kita bayarkan juga lumayan sih teman-temannya. Nah itu adalah tips yang terakhir. Kenapa gue kasih tips 5 ini teman-temannya kepada kalian, karena bagi gue secara pribadi 5 tips ini tuh adalah hal yang paling penting ya teman-temannya untuk kalian wajib lakukan. Kalau misalkan cuma sekedar cek Face ID, cek True Tone, cek speaker, itu kalian semua udah di luar nalar, kalian bisa lakukan sendiri teman-temannya. Cek kamera, cek suara, kemudian cek volume up, volume down, tombol, keyboard, dan lain-lain, itu adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Tapi 5 hal yang gua share ke kalian ini tuh adalah kadang-kadang kita terlupakan. Jadi buat kalian yang memang lagi pengen cari iPhone second, lakukan 5 hal yang gua share ke kalian ini agar kalian bisa memastikan bahwa unit yang kalian beli itu juga normal dan lancar jaya teman-temannya. Di sini gua nggak ngebahas tentang yang namanya sinyal, karena kalau untuk masalah sinyal sendiri itu peluangnya adalah 50-50. Bisa aja kita beli iPhone yang memang sinyalnya sudah ngelewatin whitelist, bisa aja kita beli iPhone yang sinyalnya menggunakan 3 bulan masa pakai teman-temannya. Itu adalah hal yang nggak bisa diprediksi. Tapi selama ini dengan menggunakan cara yang gua pakai ini, ya gua nggak pernah sih mendapatkan iPhone yang sinyalnya keblokir. Amit-amit ya teman-teman, jangan sampai keblokir sih kalau bisa guys ya. Nah jadi tips ini gue share ke kalian secara cuma-cuma dan gratis. Gue ingin kalian praktekkan buat yang masih benar-benar hijau tentang iPhone. Please kalau beli iPhone jangan sembarangan beli teman-teman ya. Kalian harus tahu bahwa iPhone itu merupakan sebuah hal yang mahal sih menurut gue. Jadi kalau pengen beli itu juga lumayan menguras dompet gue, walaupun iPhone second teman-teman ya. Dan saran gue secara pribadi, kalau pengen beli iPhone second ya kalian mulailah beli di iPhone 8 Plus ke atas ya, karena kalau di bawah itu gua rasa sebagus apapun kita ngecek detailnya ya masih besar banget peluang kita terkena zonk-nya teman-temannya. Nah jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran bahwa betapa pentingnya untuk melakukan 5 hal yang gue sebutkan ini teman-temannya. Buat yang ngerasa ada beberapa tips yang menurut kalian it works ya buat kalian tapi nggak gue sebutkan, kalian boleh komen di kolom komentar teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.